Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan mereview dan unboxing. Sebenarnya nggak unboxing juga karena ini udah dipakai sih. Jadi ini ada sepatu dari Jack Wolfskin. Serinya EverQuest Texapor Mid. Terus ini yang seri Woman. Kenapa pasti bertanya kenapa ini Woman? Jadi ini ceritanya sepatu istri saya dan saya disuruh nge-review gitu. Oke. Mari kita mulai reviewnya. Jadi ini boxnya cukup gede ukurannya. Di sini ada tulisan Jack Wolfskin. Jadi Jack Wolfskin sudah terkenal sebagai merek outdoor. Jadi ini sepatu memang peruntukannya untuk kegiatan outdoor gitu. Terus ini footwear trousers gitu. Terus di bagian sini kotak ada serinya. Ini EverQuest Texapor Mid, maksudnya Mid tuh cuma sampai mata kaki tingginya, nggak sampai di atas mata kaki. Terus ini seri Woman. Terus ini ternyata sepatunya made in Kamboja. Dan ini ukurannya 5,5 UK-nya atau Euro-nya itu 39. Kalau di sentimeter ya ternyata ini 24,2 cm gitu. Terus kalau untuk sisi-sisi samping lainnya nggak ada apa-apa. Dan sisi belakangnya ini ada keterangan ukuran dari berbagai bahasa gitu. Terus ini ada symbols, key to symbols. Jadi mungkin terkait apa bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Ya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka sepatunya. Ini bukannya dari mana? Oh, dari sini ternyata. Jadi saat kita buka, ini sebenarnya ada tagnya ini, gantung di sepatunya, tapi ini sudah diambil. Jadi ini tagnya tulisannya Texapor Core Tex Worm. Jadi ini teknologi yang dipakai di sepatu ini, di sepatu Jack Wolfskin. Jadi kalau Texaworm ini buat teknologi hangatnya. Ini katanya protection level up to minus 30 degree Celsius. Jadi bisa digunakan sampai minus 30 derajat dan tetap menjaga kaki kita tetap hangat seperti itu. Nah, terus yang untuk Texapor ini katanya our reliable weather protection proven performance since 1981. Jadi ini Texapor itu teknologi dari mereka untuk waterproof dan breathable-nya. Jadi teknologi tahan air dan teknologi untuk menghindari kelembaban dari kakinya begitu. Jadi waterproof 10.000 mm dan breathable-nya 3,4 gram per meter persegi per 24 jam. Texapor Core. Jadi ini istilahnya teknologi yang dipakai Jack Wolfskin. Kalau sebagai pembanding mungkin Texaworm itu yang lebih terkenal, saingannya itu kayak Primaloft. Terus kalau Texapor Core itu mungkin Gore-Tex gitu, saingan bahannya seperti itu yang lebih terkenal. Dan sekarang kita langsung aja buka sepatunya. Dan ini sepatunya Jack Wolfskin EverQuest Mid. Terus ini warnanya yang beige begitu. Sebenarnya ada warna lainnya, tapi istri suka warna ini. Terus coba kita cek kelengkapan boxnya lainnya. Gak ada, cuma kertas ini. Terus paling ada silika gel biar tetap kering sepatunya, nggak lembab. Oke, kita taruh dulu kardusnya di bawah. Sekarang kita balik ke review sepatunya. Jadi ini sepatunya bisa dilihat dia mid yang seri mid, jadi cuma sampai mata kaki, nggak sampai atas ya. Terus mungkin kita mulai dari bagian depannya. Jadi ini material sininya ini kayaknya kulit. Terus untuk tali sepatunya ini tali yang pipih. Terus ini untuk lubang tali sepatunya dia pakai material besi atau stainless steel, jadi cukup kokoh untuk menjaga talinya agar tidak
agar tidak gampang bergerak talinya juga, terus sepatunya agak kokoh. Terus yang unik bagian sininya dia nggak pakai lubang satu tapi pengait, jadi kalau mau ngelepasin talinya cukup diginiin, nggak perlu ditarik-tarik gitu, jadi untuk ngelepas kaki dari sepatu itu lebih mudah. Jadi, ini bagian sampingnya ada tulisan Jack Wolfskin, terus ini ada teknologinya Tex Sport Core yang tadi sudah kita sebutkan. Terus ini lidahnya, bagian lidahnya ada tulisan Jack Wolfskin. Terus itu untuk bagian bawahnya atau midsole-nya, ini kalau menurut contekan yang saya lihat di websitenya tadi, jadi itu midsole-nya itu bahannya dari Eva midsole, jadi dari polimer gitu yang gampang dibentuk. Terus ya ini peruntukannya memang winter boots, tapi karena ini Jack Wolfskin dan bisa kita lihat dari modelnya, jadi tidak hanya sekedar winter boots tapi bisa untuk winter hiking tipis-tipis begitu istilahnya. Terus dia juga 100% PFC free ternyata. Terus untuk berat sepatunya menurut contekan itu 790 gram per pasang, jadi cukup ringan ya untuk size 4 ya itu, tapi mungkin ini enggak jauh beda karena ini size 5,5 begitu. Yes, mari kita bedah lagi dari sepatunya. Untuk bagian dalamnya ini ada keterangan ukurannya, terus ini made in Kamboja. Terus ya ini sepertinya teknologi Tex Worm-nya. Ini jadi ada bulu-bulu gitu yang menjaga kehangatan. Terus kata kemarin udah dicoba di -20, terus dicoba jalan-jalan ke Tromso dan istri alhamdulillah nggak mengeluh sama sekali bahwa kakinya kedinginan, malah saya yang kadang-kadang kakinya kedinginan gitu. Coba kita buka. Terus ini, nah sol dalamnya ini ternyata cuma gini, gabus biasa, nggak ada teknologi ya aneh-aneh ini, tapi ada tulisan Jack Wolfskin begitu, made in Germany tulisannya gitu. Memang Jack Wolfskin itu merek Jerman, tapi pabriknya nggak cuma di Jerman gitu. Oh, dan ternyata dia benar-benar teknologi Tex Worm-nya atau penghangatnya itu sampai ke dalam, sampai ke dalam sini juga, jadi nggak cuma di samping tapi di alasnya juga dikasih begitu, jadi benar-benar bisa menjaga kehangatan. Dan ini bisa kita lihat ternyata dia di bagian lidah sepatu dan sepatunya itu nggak terpisah, jadi ini masih satu jahitan, jadi nggak akan ada istilahnya udara bocor ke dalam atau mungkin air masuk ke dalam. Jadi untuk keamanan, misalnya untuk rasa dingin ataupun rasa banjir kena air atau mungkin kena kerikil batu kecil, itu kayaknya aman kalau pakai sepatu ini. Jadi proteksinya benar-benar mantap. Terus ini bulu-bulunya. Terus untuk bagian sininya juga cukup empuk, cukup tebal, tapi cukup ringan juga. Tapi mungkin karena ini bahannya tipis, untuk telapak kakinya agak keras gitu, tapi karena desainnya ergonomis harusnya nggak terlalu menyiksa kaki kalau untuk dibuat jalan jauh. Terus untuk bagian belakang sepatunya ini ada gantungan ini atau buat narik sepatu saat kalau mau kita lepas. Ini tadi ini udah kita bahas, midsole-nya ini dari Eva. Terus ini bawahnya karet sole-nya itu ada teknologinya ternyata juga. Tulisannya multifunctional grip system. Jadi kita bisa lihat polanya ini memang pola-pola peruntukan untuk pendakian ya begitu, atau untuk hiking tipis-tipis. Jadi gripnya
harusnya tidak perlu diragukan lagi. Terus ada tulisan Jack Wolfskin, tapi review dari istri kemarin pas dipakai katanya kalau dipakai di jalanan es gitu, beneran es itu katanya masih cukup licin kalau pakai sepatu ini. Mungkin salah satunya karena sepatunya masih baru dan mungkin ada lapisan minyak atau apanya yang masih ada di permukaan sol sepatunya. Tapi kalau buat hiking ini harusnya aman dan tidak ada kendala. Terus untuk flexibility, dia cukup fleksibel meskipun yang nggak sampai bisa ditekuk 360 derajat gitu, tapi ya cocok untuk hiking tipis-tipis. Ya, ini bagian sol bawahnya ada tulisan Jack Wolfskin gitu. Oke, sepertinya tidak ada yang perlu direview lagi. Mungkin bagian sininya ya seperti sama. Untuk satu bagian kiri material atasnya kulit, terus ini ada kain gitu yang tentunya udah dikasih teknologi tadi text support, jadi ada breathable dan waterproofnya. Dan kalau dilihat dari materialnya diginiin cukup kokoh, kayaknya nggak gampang brodol gitu. Terus untuk dari segi jahitannya sendiri saya cukup terkesan cukup rapih jahitannya, nggak ada jahitan yang lepas-lepas gitu. Jadi mungkin nggak ada cerita jahitannya lepas untuk di sepatu ini. Dan sebenarnya ini bagian dalamnya dia aslinya warna putih, tapi karena pemakaian jadi dia udah agak coklat atau agak hitam karena kebetulan istri makainya selalu pakai kaos kaki warna hitam gitu. Oke, itu dulu guys review sepatu dari Jack Wolfskin seri EverQuest yang mid, yang seri untuk perempuan atau woman. Jika ada yang tertarik, kalau saya sendiri kemarin belinya itu di Swedia, di Amazon, dan kalau harga aslinya itu sekitar 1.200 kron, itu mungkin sekitar 1,8 1,9, tapi kemarin pas beli ada promo jadi cuma sekitar 700 kron atau mungkin sekitar 1,2 jutaan. Mungkin kalau di Indonesia bisa dicari di all shop, mungkin ada yang jual, dan mungkin harganya agak lebih di atas itu. Oke, tunggu dulu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya ataupun di video-video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.